Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan terpesona kepada orang ketiga yang kaya, tetapi kekayaannya berasal dari pesugihan. Ya, nah jadi pesugihan itu kan adalah sesuatu yang sangat akrab ya dengan kehidupan masyarakat kita. Itu bisa kita lihat melalui film-film ya, sinetron-sinetron. Bahkan sejak saya kecil tuh ya, sudah ada film Tumbal Pesugihan Nyi Blorong, itu sudah ada ya di bioskop. Nah, zaman sekarang film-film ya, kemudian acara-acara televisi yang bercerita tentang pesugihan dan seterusnya sangat banyak ya. Belum lagi berbagai artikel ya, tulisan-tulisan, novel-novel, cerpen-cerpen di berbagai website dan seterusnya yang bercerita tentang pesugihan, tentang tumbal pesugihan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi mungkin tidak jika kemudian orang ketiga yang merebut mantan dari kita ini, ya, mantan jatuh cinta karena melihat orang ketiga ini kaya raya ya. Tapi mungkinkah kekayaan orang ketiga itu dia dapatkan dari pesugihan? Ya, jawabannya mungkin saja ya, jika memang ada tanda-tandanya ke arah sana ya. Nah, kita banyak mendengar kisah ya, misal ada rumah makan yang menggunakan pesugihan tertentu ya. Jadi tandanya katanya jika kita makan di sana itu rasanya enak. Tetapi ketika misal kita bawa ke rumah, rasanya sudah menjadi tawar ya. Sangat berbeda ketika misal kita makan di restoran itu atau di warung tersebut ya. Nah, kemudian ada juga misal toko ya yang menggunakan pesugihan tertentu ya. Jadi contoh misal ada 4 toko jejer, jualannya sama semua. Kemudian yang satu itu larisnya luar biasa. Padahal barangnya sama, kualitasnya sama, cara pelayanannya sama, ruang parkirnya sama. Nah, jadi kemudian orang berpikir bahwa mungkin ini menggunakan pesugihan dan seterusnya. Nah, bahkan orang misal mau jadi bos ya, jadi manajer, mencari jabatan di perusahaan tempat dia bekerja, kemudian menggunakan pesugihan dan seterusnya. Ya, jawabannya bisa-bisa saja ya. Bahkan kalau kita lihat ada begitu banyak ya tempat-tempat pesugihan, misal yang paling terkenal ya banyak ya, semuanya juga sudah tahu dan pernah baca ya, semuanya terkenal ya. Ada yang kemudian menjadikan dirinya sendiri sebagai tumbal ya, dapat kekayaan 15 tahun, nanti setelah itu dia akan mengikuti juragannya ya, atau jin yang memberikan kekayaan kepadanya, atau menjadikan tumbal istrinya misal ya. Nanti istrinya mengikuti jin itu ya, dan memberikan kekayaan kepada dia dan seterusnya. Nah, jadi hal-hal yang begini masyarakat kita juga sudah paham semua ya.
Dan pertanyaan tadi, apakah mungkin mantan terpesona kepada orang ketiga ini, sementara orang ketiga itu mendapatkan kekayaannya dengan pesugihan ya. Nah, sebelum kita jawab mungkin atau tidak, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Jadi pertanyaannya, mungkin tidak orang ketiga itu menggunakan pesugihan? Jawabannya mungkin. Jadi sejak zaman dulu sekali, ya, berabad-abad yang lalu, ribuan tahun yang lalu, manusia meminta bantuan kepada jin itu sudah terjadi, ya. Nah, kita bisa melihat penjelasannya di dalam surat Al-Jin ayat yang ke-6. Wa annahu kana rijalum minal insi ya'uzzuna bi rijalim minal jinni fazaduhum rohaqa. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Ya, jadi misal jin-jin itu yang sangat populer, ada jin ifrit, ya, kemudian gendruwo dan seterusnya, kan banyak macam ragamnya, ya. Nah, sehingga memang manusia meminta bantuan kepada jin itu sudah terjadi sejak zaman dulu ya. Dan yang terjadi pada manusia itu ya justru dia menambah dosa-dosanya sendiri. Ya. Nah, bagaimana kalau orang ketiga menggunakan pesugihan ya? Ya bisa saja kan. Misal kita melihat tidak punya pekerjaan tapi kaya raya, tidak punya hutang dan seterusnya. Ya. Yang kedua, kita melihat tidak pernah beribadah atau jauh dari beribadah ya. Kemudian yang ketiga ya, kalau kita misal melihat rumahnya ya, kelihatan walaupun megahnya luar biasa, tetapi kita bisa merasakan ada aura negatif di sana ya. Ada energi yang negatif ya. Atau kalau mendekat lagi, misal setiap hari kita bisa mencium aroma-aroma ya, berbagai alat-alat mistik ya. Jadi seperti misalnya kemenyan itu yang dibakar ya, aromanya kan untuk mengundang datangnya jin atau makhluk-makhluk gaib tadi, atau untuk memberikan makan ya kepada makhluk-makhluk gaib itu tadi. Nah, jadi dari rumahnya setiap hari kita bisa mencium aroma kemenyan dan seterusnya tadi, misal ya. Nah, jadi itu beberapa tanda-tanda. Orang ketiga bisa saja kaya raya dengan pesugihan, ya, dan mantan justru terpesona kepada orang ketiga. Nah, terlepas orang ketiga ini menggunakan pesugihan atau kayanya karena berhutang, atau kayanya karena warisan, atau kayanya karena bekerja. Saat mantan mendekati atau mengejar-ngejar orang ketiga untuk mendapatkan harta orang ketiga, mantan tidak mendapatkan apapun. Yang dia dapatkan justru kemelaratan.
pengen senang, tetapi yang dia dapatkan justru kesusahan. Seperti yang dijelaskan di dalam sebuah hadis, man tazawwaja mra'atan li izziha lam yazidhullah illa zullan, wa man tazawwajaha limaliha lam yazidhullah illa faqran. Barang siapa menikahi wanita karena memandang kedudukan, maka Allah tidak akan menambah kepadanya kecuali kehinaan. Barang siapa menikahi wanita karena hartanya, maka Allah akan menjadikannya melarat. Ya, nah jadi itu ya. Apapun ketika orang ingin menikahi seseorang ya, baik wanita ataupun laki-laki mendekati seseorang karena harta, dia tidak akan mendapatkan kesenangan hidup. Yang dia dapatkan justru kesulitan dan kesusahan. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.